Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan mata kuliah kita di manajemen keuangan. Untuk kesempatan ini, kita akan membahas mengenai perencanaan laba dan penganggaran. Nah, dalam perencanaan laba ini kita berfokus pada satu titik. Nah, titik ini yang disebut dengan BEP atau Break Even Point Analysis. Nah, di sini adalah suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita kerugian, tetapi juga tidak mendapat laba. Jadi, dalam break even point ini digunakan untuk mencari titik impas. Ya, titik impas di sini adalah titik tengah-tengah di mana tidak laba dan tidak rugi. Jadi kalau kita dapat mengartikan break even point secara harfiah atau secara mudah, itu kita bisa mengatakan adalah titik impas atau biasa disebut dengan titik nol. Karena titik impas ini dapat dihitung dengan menemukan titik di mana penjualan sama dengan biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, nantinya dalam break even point ini kita akan menghitung antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, kita akan mempelajari. Nah, ini ya unsur-unsur dalam break even point. Ini ada biaya. Biaya ini ada dua ya, yakni biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Ini nanti biasa disingkat ya, fixed cost adalah FC dan variable cost adalah VC. Untuk biaya tetap atau fixed cost ini adalah biaya yang jumlahnya tetap meskipun aktivitas perusahaan berubah dalam kisaran kegiatan yang relevan. Kemudian untuk biaya variabel atau variable cost ini adalah biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan tingkat kegiatan. Oke, kalau saya rasa untuk ada di sini udah paham ya, misalkan penjualan atau revenue itu adalah sales price kalikan unit sold, dan laba atau profit ini adalah revenue dikurangi fixed cost dikurangi variable cost. Dan harga jual adalah sales price. Nah, ini ya untuk metode dalam metode dalam menghitung break even point atau BEP. Ini ada yang pertama adalah pendekatan matematis. Jadi secara bisa diukur dengan matematik. Nah, dasar salesnya adalah BEP. Ini adalah BEP dalam nilai rupiah, itu sama dengan fixed cost atau FC tadi dibagi satu main variable cost min S tadi. Jadi apa? S tadi nih ya adalah salesnya ya, untuk yang S. Maksud saya S itu sales per unit ya. Jadi unitnya tadi. Kemudian BP dalam bentuk unit adalah fixed cost dikurangi P. P itu adalah dapat dikatakan sebagai penjualan dikurangi VC dikurangi unit. Maksud saya dibagi dengan unit. Dan VC dalam unit adalah VC dibagi S dalam unit. Jadi kita dapat mengartikan di sini adalah bahwa BEP ini ada teori matematiknya. Jadi kita bisa mencari cara yang dimana kita bisa menghitung BEP ini ya. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi, ini jadi sifatnya penting sekali ya untuk menghitung ini ya. Pendekatan pertama adalah dasar sales atau dasar sales, mana break even point dalam bentuk nilai rupiah itu adalah fixed cost dikurangi 1 min variable cost per S. S ini adalah sales volume ya. Nah, satuannya adalah unit biasanya. Dan break even point dalam unit itu adalah fixed cost dikurangi, maksudnya dibagi P. P itu adalah bisa dikatakan penjualan atau price per unit. P
P itu price per unit, means variable cost dibagi unit. Dan variable itu VC per unit adalah VC dibagi S. S itu adalah sales volume. Nah, ini adalah pendekatan grafiknya ya, dimana ini Anda bisa lihat. Nah, ini fixed expense ya, atau beban tetap, tapi tetap tadi ini adalah total expense atau total biaya. Kemudian di sini ada total sales. Nah, ini di BEP itu adalah di titik ini ya. Jadi ini dapat dikatakan sebagai titik impasse-nya itu di sini. Nah, jadi kalau seandainya pengen profitnya seberapa, nah itu di profit area itu tadi ke atas. Nah, yang ini dapat dikatakan sebagai loss area untuk yang area bawahnya ini. Nah, ini adalah cost volume profit analysis yang lainnya. Misalkan yang pertama adalah margin income ratio atau MIR. Ini adalah penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan laba. MIR ini sama dengan rumusnya adalah 1 min VC per sales itu tadi. Dan margin of safety ini adalah untuk menggambarkan seberapa jauh perusahaan bisa mengalami penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Nah, rumusnya margin of safety M per S itu sama dengan sales dikurangi S dan BEP per sales. Nah, nanti ada caranya menghitung, nanti ada contohnya. Target net profit atau TNP adalah FC plus TP per 1 min VC per S tadi. Nah, ini yang kita gunakan untuk contoh ya. Ini Anda perhatikan di sini sudah lengkap. Ada biaya tetap, biaya variabel, kemudian ada penjualan per unit, ada harga. Nah, di dalam soal ini ya, di dalam soal ini yang digunakan untuk contoh adalah tahun 2003. Nanti jadi tugas Anda nanti Anda mencoba mengerjakan sama persis seperti ini, tetapi di tahun yang 2004. Ya, jadi tugasnya adalah Anda mengerjakan di tahun 2004. Cara sama ya, Anda menghitung ini BEP dalam rupiah, BP unit, VC per unit, dan BEP per unit. Ya, jadi ini adalah tugas yang harus Anda kerjakan, yakni pada tahun yang 2004. Nah, ini untuk contohnya adalah untuk tahun 2003-nya. Nah, di sini Anda lihat BEP dalam nilai rupiah itu kan rumusnya FC atau fixed cost per VC E1 min VC per S. Kita lihat di sini FC-nya berapa? FC-nya untuk tahun 2003 ini ya. Sebesar 5, ini adalah 5 miliar ya. 5M,483 sekian itu ya. Nah, di sini kemudian dibagi dengan ini 1 min VC fixed cost-nya berapa? Ini 18M ini ya, 400 ini. Nah, ini Anda lihat sudah sesuai kan. Kemudian S-nya sales ya, ini adalah di sini ada 39 ini ya, 39,271,594 ini ya. Oke. Nah, kemudian kalau Anda mengkalkulator sama dengan itu 5,4 ini dibagi 1 dikurangi 47%. Dapatnya dari mana? Dapatnya setelah Anda membagi ini FC per S. Ini dengan Anda kalkulator menjadikan ini. Nanti silahkan Anda kalkulator aja langsung sehingga menghasilkan ini ya, untuk BEP dalam nilai rupiah. Kemudian untuk yang VC per unit
itu adalah VC per S unit. Tadi kita lihat fixed cost-nya, maksudnya variable cost-nya adalah 18,4 ini ya. Kemudian dibagi dengan S unitnya. S unitnya kita lihat penjualan per unitnya adalah 1897. Nah, ini sudah dibagi 1897. Nah, ini hasilnya inilah 9,7 juta. Kemudian BEP per unit. Nah, ini sebenarnya tadi harusnya di atas ya sebenarnya ya. Oke, adalah FC jadi 5,4 itu tadi per, kita cari P-nya, kita lihat dulu. Nah, P-nya ini harga unitnya ada 20.700 ya. Nah, ini di tahun 2003 adalah harga 20.700 ini dikurangi dengan FC per unit. Oh ya, karena ini tadi kan baru dicari ya, jadi seharusnya VC dulu kita cari adalah 9,7, sehingga hasilnya ini 498 unit. Nah, ini mudah ya sebenarnya. Nah, jadi nanti silahkan ada tugasnya untuk ini pada tahun 2004 ya. Nanti ditambah dengan ini MIR, itu rumusnya cuma satu min biaya variable per penjualan. Jadi satu min 18.400 dibagi 39.271.594 ini, sehingga hasilnya adalah 53,14. Nah, kemudian M per S itu rumusnya adalah penjualan dikurangi penjualan BEP per penjualan. Nah, jadi ini sudah diketahui tadi, 39.271 kan, kemudian dikurangi dengan penjualan BEP berapa, penjualan BEP kita tadi kan sudah mencari, sehingga hasilnya ini kan 10.345 bla 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 ini ya. Dan kalau Anda sudah dikurangi dibagi dengan penjualan sebesar 39 M tadi. Jadi kalau Anda sudah mengurangi dan bagi, hasilnya adalah 73,66%. Nah, ini saya rasa ini silakan Anda coba. Jadi kalau ini Anda tidak mencoba, Anda tidak akan bisa ya. Oleh karena itu tugasnya ini nanti silakan Anda kerjakan. Anda buat seperti ini ya, BEP dalam nilai rupiah, BEP per unit, VC dalam per unit, dan MIR serta MS ya pada tahun 2004. Nah, ini grafik break even point-nya seperti ini ya. Kalau udah kita gambarkan dalam bentuk grafik dari yang kita cari tadi, hasilnya seperti ini. Biasa dalam satuannya dalam nilai rupiah itu adalah yang ke atas. Kalau Anda buat grafik itu, kalau yang ke atas itu menunjukkan nilai rupiah, sedangkan yang kalau yang untuk yang mendatar itu adalah dalam bentuk unitnya. Nah, jadi nanti untuk anggaran kita skip dulu, karena itu nanti untuk masuk di pertemuan selanjutnya saja. Jadi silakan Anda sudah menguasai materi, Anda langsung praktek mengerjakan soalnya itu tadi. Sekali lagi saya ulangi lagi bahwa tugas Anda adalah untuk menghitung ini tadi ya, BEP dalam bentuk rupiah, BEP dalam unit, VC unit, MIR, dan M per S untuk tahun 2004 ya. Cukup sekian dalam kuliah ini, kita jumpa lagi di kuliah selanjutnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.